Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Audina, IPM saya 254111083. Saya dari kelas manajemen 25CX. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi secara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam mana. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam Qushid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi dalam hal didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman yang sidik. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Hasanuz Azaman. Tujuan ekonomi Islam itu ada 6, yaitu 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur, 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan, keenam menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, patonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu ada 5. 1. Bank Umum Syariah, 2. Asuransi Syariah, ketiga Lembaga Gadai, 4. BMT Baitul Ma'at Wat Tamil, kelima Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem Konvensional. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, ada prinsip bagi hasil, itu yang dinamakan mudharabah. 2. Prinsip penyertaan modal yang dinamakan musharakah. Yang ketiga, ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, itu yang dinamakan murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, itu yang dinamakan izara. Kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya, yaitu yang dinamakan izarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecil pendapatan, yaitu bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesional dari bank syariah. Kedua, ada jasa keuangan.
Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya seperti memperoleh imbalan atau dasar agensi kontak atau sewa, contohnya meliputi letter of a graduate, wire transfer and letter for credit, dan lain-lain. Ketiga, ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, leasing, musyawarah akad, mudaharabah, akad salam atau istina, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau perdagangan saham yang dapat diperjualbelikan. Ada 4, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card, pinjaman kebajikan atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi komersial adalah haram yang mengandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertarungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim atau asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah diberikan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. 3. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha yang investasi dan menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam penggandaan syarat-syarat sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut dan sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Ada rahin, yaitu orang yang mengadaikan. 2. Murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. 3. Ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya: A. Mempunyai nilai menurut syariat, B. Harus ada pada waktu akad, C. Harus bisa diserahkan ketika murtahin atau wakilnya. Marhun bin daim, hutang, harus jelas. Rahim dan murtain harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Izab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan yang untuk akad rahim, kesesuaian dengan qabul dan dengan ijab. Masing-masing orang berakad mengetahui maksud artinya persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian baitul mal wa tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali pada 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, merupakan perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dibutuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan mendasarkan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, pemberhentikan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Kusardono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti hal zakat, infak, dan sodakoh. Fungsi BMT: baitul mal, bait, rumah, mal, harta, penerima titipan dana, zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil, bait rumah, at-tamwil, pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif, investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar hukum BMT:
Dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Salam didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah, syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. 2. Ibadah, manusia Allah menciptakan semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Ketiga, muamalah, manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di modal pasar. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan hasil bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai, memiliki harta penerimaan bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka biaya dan investasi harus ada pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang didirikan pemilik usaha serta mekanisme pasar bursa regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor emiten mampu bursa regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply atau dari segi permintaan demand. Segitu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.